Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bina'matihi tatimmu as-salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat yang mulia ini marilah kita sama-sama memuji, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah telah mencintai kita dengan kasih sayang cinta yang sangat agung, melebihi dari seorang ibu yang mencintai anak kandungnya sendiri. Buktinya bahwa ada seorang hamba yang tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah berbuat baik, belum pernah, tetapi dia ahli jannah ketika dia taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kisah seorang pemuda itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mugharaman katsiran wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul thumma yudrikuhul maut wa qad waqa'a ajruhu ila Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Diabadikan kisah seorang pembunuh, 100 orang yang dia bunuh, termasuk para alim ulama di situ. Ketika dia hijrah, ketika dia tobat menuju ke arah tempat dia tobat, kemudian waqad thumma yudrikuhul maut. Ketika di tengah perjalanan ajalnya tiba, meninggal dunia. Kemudian singkat cerita diukur oleh malaikat, ternyata tempat dia bermaksud dengan tempat dia tobat lebih dekat dengan tempat dia tobat, maka dia ahli jannah ketika itu. Maka diabadikan dalam Al-Quran ayat 100 surah An-Nisa, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasul. Barang siapa yang keluar dari negerinya, dari tempat maksiatnya, menuju ke Allah dan Rasul, bertobat kepada Allah,
kemudian dia menghadapi sakratul maut. Ketika itu dalam perjalanannya itu sudah mendapatkan pahala dari Allah, sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, dihapus dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Begitulah besarnya, agungnya kasih sayang Allah kepada hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga seorang nasuha pekerjaannya adalah sebagai penggali kuburan. Namanya nasuha, diabadikan dalam Al-Quran, taubat nasuha. Nasuha itu adalah seorang pemuda ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pekerjaannya? Penggali kuburan. Setiap ada perempuan yang cantik, mayat perempuan yang cantik, malamnya digali lagi, dia gauli. Subhanallah. Sebanyak berapa perempuan yang dia lecehkan, dia gauli itu? Sebanyak 99 orang. Genap yang 100-nya qadarullah. Perempuan itu ketika dibuka kain kafannya, kemudian terkejutlah nasuha melihat perempuan cantik itu, karena matanya terbuka. Kemudian qadarullah, dia bisa berbicara, jangan engkau noda tubuhku, karena tubuhku ini sudah suci. Lari seorang nasuha tadi, sahabat Rasul, menjumpai Rasulullah. Ketika menjumpai Rasulullah, apakah dosaku diampunkan oleh Allah ya Rasulullah? Saya besar kali dosa. Sehingga singkat cerita, dia menceritakan kepada Rasulullah, apa dosamu? Ya Rasulullah, dosaku 99 wanita, mayat wanita saya gauli. Kemudian Rasulullah langsung merah wajah Rasulullah, diusir dari rumah. Pergi kamu dari rumahku. Nasuha langsung ke gurun pasir. Di sanalah dia menangis selama 7 hari 7 malam. Dalam riwayat, pasir itu basah dengan air matanya. Dia minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu datang Jibril alaihi salam. Langsung Jibril mengatakan pesan dari Allah Azza wa Jal, bahwa dosa hamba setinggi langit, dosa hamba sepenuh bumi, la ubali, kata Allah, tidak aku peduli dengan dosa tersebut, aku ampunkan dosa-dosanya bagi orang yang sudah bertobat. Masya Allah. Ketika itu Rasulullah menjemput nasuha. Ternyata nasuha masih hidup. Dia ajak salat bersama Rasulullah. Sujud yang terakhir, raja'a ila jiwari rabbi, pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi dia itu ahlil jannah. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat cinta kepada kita, melebihi juga daripada ibu kandung kita. Rasulullah ketika menceritakan kepada sahabat dahsyatnya hari kiamat, pada hari kiamat nanti iqab yang paling ringan adalah orang yang berjalan di atas bara api sedangkan otaknya mendidih. Sahabat menangis semuanya ketika diceritakan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat dari Arab Badui,
kulit hitam. Dia menunjukkan tangan. Wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan tibanya hari kiamat ya Rasulullah? Orang lagi ketakutan, dia malah bertanya, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Rasulullah berpaling wajah Rasulullah ke pemuda tersebut. Apa yang kau bawa ke sana? Kemudian pemuda tersebut menangis. Tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, kecuali cintaku kepadamu ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berpaling wajah dengan badannya. Rasulullah mengarahkan ke pemuda tersebut. Rasulullah mengatakan bahwa anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Masyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita cinta terhadap Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, insya-Allah kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini, pada pagi ini, insya-Allah menjadi sebuah iktibar, menjadi sebuah renungan bagi kita. Ada perkataan Imam Hasan Basri. Dia mengatakan dalam sebuah kaedah bahwa ya bani Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, manusia ini adalah kumpulan hari-hari. Kita hidup di dunia ini adalah hanya kumpulan hari-hari. Maksudnya, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ketika mentari pagi keluar tergenam di ufuk sebelah barat, maka hari-hari yang kita miliki berkurang. Semakin hari semakin berkurang. Semakin hari, banyak hari-hari yang kita miliki, mungkin ribuan hari yang kita miliki. Tidak kita sangka bahwa tinggal sedikit hari milik kita. Tinggal 1 tahun lagi hari-hari milik kita. Tidak terasa tinggal 1 bulan lagi. Kemudian tidak terasa tinggal 3 hari lagi. Kemudian tidak terasa kita juga raja'a ila jiwari rabbi, kita kembali kepada Allah. Inilah substansi kehidupan umat manusia di dunia ini, bahwa kita adalah kumpulan hari-hari. Ditanya oleh seorang murid, wahai guru, kita punya sahabat, beliau mengumpulkan harta banyak sekali harta ditumpuk. Bagaimana itu? Hal jama'a lidzalika ayyam yunfiq fiha. Kata Imam Hasan Basri, apakah harta yang dikumpulkan yang banyak luar biasa itu juga di hari-hari juga bisa dia kumpulkan? Hayata, tidak mungkin. Maka banyak sekali orang, banyak sekali kisah nyata, orang banyak mengumpulkan harta, ternyata hari-hari yang dia miliki tidak bisa dikumpulkan. Makanya banyak sekali orang yang meninggal dunia, tetapi hartanya banyak yang dia kumpulkan, gak sempat dia bersedekah, gak sempat dia infak fi sabilillah. Inilah orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana harta itu adalah juga salah satu media perantara mengantarkan kita ke dalam surga. Ada sahabat Rasul namanya
Yang paling kaya siapa namanya itu? Umar apa siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau masuk ke dalam syurga tertateh-tateh. Limadha ya Rasulullah? Lianna mali. Kenapa ya Rasulullah? Karena hartaku. Naam. Ya. Setelah itu Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya. Kemudian jumpa lagi dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau masuk syurga orang yang tercepat. Ternyata harta kita juga sebagai salah satu media perantara bisa cepat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, substansi kehidupan kita dalam dunia ini ada 3 fase kehidupan. Yang pertama adalah kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 53 kalau enggak salah, 45. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ada 3 fase kehidupan umat di dunia ini. Yang pertama, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Lemah, tidak berdaya. Ketika kita bayi tidak bisa berjalan. Ketika kita bayi tidak bisa berbicara. Hanya bisa menangis. Lemah. Lemah kita. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian Allah menciptakan kita dalam keadaan kuat, gagah perkasa, sanggup berlari, sanggup keliling dunia sesuai dengan kemampuan kita. Apa saja yang kita lakukan sanggup. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah Allah menciptakan kita dalam keadaan kuat, gagah, kemudian Allah kembali menciptakan kita dalam keadaan lemah, wasyaibah, berubah. Rambut kita sudah mulai putih, otot kita sudah mulai lemah, saraf kita sudah mulai lemah. Lemah kita, fisik kita lemah, cara berpikir kita lemah. Ini yang fase yang ketiga. Kemudian apa yang terjadi? Raja'a ila jiwari rabbih. Jadi mayit kita setelahnya. Maka ketika menjadi mayit, disitulah kita petik apa ketika dalam fase kedua yang kuat diberikan oleh Allah. Kita ini kan kuat ini. Ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kalau tidak dipilih pada pagi ini, mustahil kita datang kemari. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Ini ketika kuat, maka di sanalah nanti ketika lemah kita sudah mulai petik hasil daripada apa yang kita berbuat untuk Allah ketika kita kuat. Apalagi nanti ketika kita sakaratul maut. Ketika sakaratul maut juga dinampakkan oleh Allah. Falaula idza balagatul hulqum wa antum hina idzin yanzurun. Ketika sakaratul maut, nyawa di tenggorokan,
Allah sudah menampakkan syurga bagi orang ahli syurga. Allah sudah menampakkan apa usaha kita dulu ketika di dunia sudah dinampakkan oleh Allah. Makanya orang-orang seperti ini ketika sakaratul maut itu, wa yakhruju ruhul mu'min kama yakhruju asy'ara minal ajin. Keluarnya ruh seorang mukmin bagaikan keluar rambut dari tepung, tidak terasa sakit. Kenapa? Sedangkan hadis-hadis yang lain mengatakan bahwa sakratul maut itu sakit, bagaikan disusuk dengan pedang 300 kali. Tetapi ada hadis yang lain mengatakan bahwa sakratul maut itu tidak sakit. Kenapa seperti ini? Berkaitan dengan Al-Quran tadi. Terbius rasa sakit. Kenapa terbius? Sudah dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal syurga baginya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, beristiqamah, jatuh bangun lagi, beristiqamah. Ketika dia sakratul maut, tatanazzalu alaihim malaikah, diturunkan oleh Allah malaikat. Ngapain? Malaikat siapa itu? Asisten malaikat maut turun dari langit menghibur. Apa menghiburnya? Wala takhafu, jangan takut, jangan bersedih. Wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu surga milikmu yang Allah janjikan dulu. Surga itu milik siapa? Milikmu. Itu bidadari milik siapa? Punya kamu. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang Allah berikan istiqamah dalam ketaatan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita bahan renungan. Kita nanti akan mati, semuanya kita akan meninggalkan dunia. Kullu ma huwa atin wa kullu ma huwa atin. Setiap yang datang pasti akan datang. Kematian itu datang, pasti dia akan datang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan jenazah kita nanti adalah jenazah orang yang Allah berikan rahmat. Karena jenazah kita nanti akan diletakkan di ruang tengah. Ketika tubuh kita menjadi mayat, jenazah kita diletakkan di ruang tengah. Wah tamalahan nas, akan dibawa oleh manusia. Awir rijalu, oleh anak laki-laki. Dibawa jenazah kita. Wa in kanat salihatan, apabila jenazah itu adalah jenazah ahli ibadah. Faqalat, dia mengatakan, qaddimuni, cepatkan bawa aku, karena Allah sudah menampakkan nikmat syurga. Wa in kanat ghaira salihatin, apabila jenazah itu adalah jenazah ahli maksiat, ya wailaha, celaka aku, ya wailaha, celaka aku, aina yadhhabuna biha, mau dibawa ke mana diriku ini? Orang ahli maksiat, dia menjerit, berteriak jenazah. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan wal jins.
keteriakan jenazah itu akan didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ini sebuah renungan bagi kita. Kita ulang kaji. Mudah-mudahan menjadi sebuah iktibar bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya kita ahli syurga nantinya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri ala yabasi. Mengharap syurga tinggi, menyotan amal panenebli, mesekapai ateh bukit, paki banjet tak pelaya. Kemenan? Ulama mengatakan bahawa kita mengharap syurga tinggi tapi enggak ada amal, dusta, malas beribadah, malas ke masjid, malas jamaah, mustahil, dusta. Mesekapai di atas bukit seperti perahu di atas daratan, di atas bukit, tidak mungkin berlayar. Begitulah perumpamaan para ulama mengatakan. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah selalu supaya kita diberikan istiqamah selalu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.